Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ulfa Nalaraya di channel kesayangan kita semua, channel YouTube Ulfa Nalaraya. Sebelumnya jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe agar teman-teman selalu mengikuti konten-konten terbaru dari saya, dan jangan lupa nyalakan lonceng ya teman-teman agar teman-teman mendapatkan notifikasi. Selanjutnya jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, pada sesi kali ini saya akan melanjutkan tentang topik dalam melanjutkan tugas belajar. Kalau di kesempatan kemarin, 2 kesempatan kemarin, itu sudah saya menyampaikan tentang bagaimana cara mengurus perizinan untuk melanjutkan sekolah atau melanjutkan tugas belajar ya, bagi teman-teman ASN baik PNS maupun non PNS yang di instansi pemerintah maupun instansi swasta ya. Itu kurang lebihnya sama. Teman-teman sudah menonton ya, saya yakin. Karena teman-teman pasti akan menonton bagaimana cara mengurusnya terlebih dahulu sebelum menonton channel saya atau konten saya yang ini. Nah, kemarin sudah saya jelaskan dalam part 1 dan part 2 juga ya. Part 1 dan part 2. Nah, selanjutnya untuk kesempatan kali ini banyak sekali pertanyaan yang muncul di wall, baik di FB maupun di Instagram dan juga di YouTube ya, terutama tentang mata kuliah atau materi-materi apa saja yang diajarkan pada perkuliahan alih jenjang. Jadi alih jenjang ini kita sebut peralihan dari D3 ke S1, itu disebut sebagai alih jenjang. Kita biasa menyebut sebagai alih jenjang. Apakah itu alih jenjang dari D3 keperawatan, D3 kebidanan ya, lalu D3 gizi, dan D3 lainnya, disiplin ilmu lainnya. Kita menyebut sebagai alih jenjang. Nah, saya akan berbagi tentang mata kuliah apa saja sehingga sebelum memutuskan atau sebelum teman-teman masuk ke bangku perkuliahan ya, teman-teman lebih dahulu mengetahui mata kuliah apa saja yang akan ditempuh selama pendidikan. Hal ini akan memberikan gambaran kepada teman-teman tentang materi apa saja yang nanti akan diperdalam pada perkuliahan alih jenjang tersebut, lalu nanti skill apa saja yang akan diujikan. Berikutnya nanti teman-teman sudah akan mengetahui apa-apa saja yang akan diujikan baik di tingkat kampus maupun di tingkat nasional seperti UKOM dan lain-lain. Pantengin terus ya channel saya Ulfa Nalaraya teman-teman. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya sehingga akan semakin banyak yang tahu. Mengapa ini menjadi penting teman-teman? Yang pertama, nanti teman-teman juga bisa menyiapkan referensi dalam proses belajar, karena meskipun sudah ada materi yang akan disampaikan oleh dosen, kita tentu saja membutuhkan textbook. Lalu kita juga membutuhkan banyak referensi lain yang diperlukan. Jadi tidak bisa dari satu referensi saja. Apalagi kalau misalnya hanya mengandalkan teori dan jurus yang ampuh, itu googling ya. Jadi mengandalkan channel jurnal-jurnal yang ada ya, sebenarnya itu juga bisa, tinggal pinter-pinternya kita. Di internet itu banyak sekali, tapi kita tetap kadang-kadang membutuhkan textbook, membutuhkan buku-buku panduan yang nantinya akan kita jadikan sebagai acuan dan pedoman kita. Di kampus pun nanti juga akan dikasih kok untuk materi-materinya, meskipun itu masih bersifat umum. Apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, perkuliahan sejak 2020 dilaksanakan secara daring. Itu sebenarnya gampang-gampang susah. Gampangnya adalah kita bisa belajar jarak jauh. Jadi meskipun jauh seperti itu, kita tetap bisa mendapatkan ilmu dan
kita kadang masih bisa berkuliah dari kota kita, tidak mesti ke sana, meskipun pada saat tujuan juga mesti ke sana ujiannya. Nah, susahnya adalah ketika ingin berdiskusi atau bertanya kepada dosen itu tidak seleluasa ketika kita tatap muka atau offline. Jadi kita mesti menunggu dulu, misalnya via Japri, lalu via Zoom juga terbatas, kita tidak bisa nanya sepuasnya karena juga ada teman-teman lain yang bertanya. Kalau bertanya via Japri WA juga, karena kesibukan dosen dan banyak sekali kelas yang diampu, misalnya apalagi kalau misalnya jam kita bertanya juga tidak tepat, selisih 1 jam 2 jam kalau misalnya di waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Barat, sedangkan para dosen misalnya di waktu Indonesia Barat, lalu kita di waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur, itu juga akan mempengaruhi kecepatan ya dari dosen untuk menjawab. Itu pun ketika dijawab teman-teman, jika dijawab dalam bentuk tulisan juga, itu juga tentu tidak sepanjang ketika dijelaskan dalam penjelasan detailnya ya. Tapi apapun itu, kita sebagai mahasiswa tetap harus dituntut untuk bisa dan bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Jadi mau daring atau online, mau offline atau tetap muka, semuanya sama. Kita punya standar penilaian dan acuan ya yang harus kita penuhi untuk bisa lulus baik dari D3, D4, S1 profesi dan sebagainya ya. Saya lanjutkan teman-teman, untuk sesi kali ini saya akan berbagi tentang mata kuliah. Yang pertama dulu untuk mata kuliah D4. Mata kuliah D4 itu hampir sama juga dengan materi kuliah di S1 kebidanan, hanya saja di D4 ada 2 semester atau 1 tahun, dan di prodi S1 kebidanan ada 3 semester, nanti akan ditambahkan dengan praktik-praktik klinis seperti itu. Walaupun nanti di profesi ada ya. Saya akan berikan gambarannya kepada teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk materinya itu nanti kita akan belajar cukup banyak sih sebenarnya. Namun kalau saya melihat itu tidak sebanyak ketika D3. Kalau pada saat D3 itu kan kita lumayan mumet ya, karena memang masih dasar banget, dan ada mata kuliah yang memang masih bawaan dari SMA, bukan bawaan dari SMA, mata kuliah wajib yang mendasar. Misalnya contohnya itu ada kewarganegaraan, pelajaran agama, lalu mata kuliah apalagi ya, Pancasila itu ada, terus KDPK ya, keterampilan dasar praktik keperawatan ya. Jadi bidan juga belajar tentang materi keperawatan saat itu. Itu yang saya ingat sih, sekitar ada 45 mata kuliah yang kalau di D4 dan profesi sudah tidak ada. Saya mulai ya teman-teman di semester 7 itu semester 1 maksudnya, semester ganjil gitu ya, pada saat baru masuk itu ada 6 mata kuliah. Ada 6 mata kuliah, dimana mata kuliah ini bentuknya mata kuliah gendut saya bilang. Jadi memang terlihat sedikit mata kuliah. Kalau dulu kita kan ada 12-13 mata kuliah ya, dengan jumlah SKS yang ditempuh pun sampai 25 sampai 23 SKS yang harus kita tempuh itu. Jadi yang pertama teman-teman ada mata kuliah bahasa Inggris lanjut. Bahasa Inggris lanjut ini tentu saja untuk mahasiswa, karena di D3 kita sudah ada bahasa Inggris, terus di SMA juga ada bahasa Inggris, SMP juga ada bahasa Inggris, SD bahkan sekarang sudah ada bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kita menyebutnya sebagai bahasa Inggris lanjut. Itu ada teori 1 SKS, lalu ada praktik 1 SKS teman-teman sekalian. Itu ya untuk mata kuliahnya. Sebentar, ada 6 tadi ya saya sampaikan, nanti bisa kita cek bersama-sama kembali ada berapa mata kuliah ya. Ini sih ada 6. Nah, berikutnya teman-teman untuk mata kuliah yang kedua itu ada teknologi kebidanan. Ada teknologi kebidanan ya teman-teman.
Jadi teknologi kebidanan 1, karena teknologi kebidanan itu nantinya akan ada lagi 2 3 di semester berikutnya. Jadi teknologi kebidanan ini ada 2 SKS untuk teori, lalu 1 SKS untuk praktik. Itu untuk teknologi kebidanan. Jadi teknologi kebidanan ini tadi bahasa Inggris sudah ya, teman-teman tahu sendiri bahwa bahasa Inggris materinya ya bahasa Inggris gitu. Nah, untuk bahasa Inggris ini karena dia ada teori dan praktik, biasanya untuk teman-teman yang tinggal di asrama untuk mahasiswa D3 biasanya itu diterapkan pemberlakuan wajib berbahasa Inggris di hari-hari tertentu. Misalnya Senin, Selasa, Rabu wajib berbahasa Inggris full di dalam asrama dengan dijaga oleh ibu asrama dan semuanya. Jadi teman-teman yang lain juga bisa berfungsi atau berlaku sebagai pengawas. Jadi kalau yang nggak bahasa Inggris biasa kena denda. Kalau dulu kena hukuman. Kalau dulu waktu saya D3 itu kalau Senin, Selasa, Rabu wajib bahasa Inggris, Rabu, Kamis itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu bebas. Jadi kalau misalnya tidak bahasa Inggris itu nanti ketahuan didengar ibu asrama tuh dicoret. Nanti kalau misalnya 1 kali nggak bahasa Inggris, coret di muka, coret di wajah, coret itu sudah, sampai nanti boleh dihapus baru jam 10 malam ketika sudah mau tidur, seperti itu. Untuk teori dan praktik, jadi nanti pada saat bahasa Inggris ya teman-teman akan diajarkan bahasa Inggris lanjutan, tetapi bahasa Inggris terkait kebidanan gitu. Jadi kalau gimana kalau pasiennya misalnya orang asing gitu ya, jadi harus tetap bisa. Jadi nanti ada teori dan juga ada praktik. Praktik di kelas kita akan memang diminta untuk berdialog dalam berbahasa Inggris, bagaimana menjadi pasien dan bagaimana menjadi bidan, seperti itu sih. Yang kedua tadi adalah teknologi kebidanan. Teknologi kebidanan 1 ya. Jadi teknologi kebidanan ini mempelajari tentang ya teknologi kebidanan. Jadi ada evidence base terbaru ya, atau evidence base yang sudah ditemukan beberapa tahun lalu itu tetap masih bisa dibahas lagi tentang rasionalisasinya dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya baru Rakernas ya, rapat kerja nasional IBI, lalu ada penemuan-penemuan terbaru juga, itu nanti akan dibahas di teknologi kebidanan. Jadi bagaimana kebidanan itu bukan berarti diminta untuk bergeser paradigmanya, enggak sih, atau keilmuannya bukan, tetapi bagaimana nantinya teknologi itu dapat diterapkan di dalam praktik kebidanan kita ketika nanti sepulang dari kampus, seperti itu ya untuk teknologi kebidanan. Selanjutnya yang ketiga ada etika, hukum, dan perundang-undangan. Nah, untuk etika, hukum, dan perundang-undangan nanti di mata kuliah ini kita akan belajar banyak tentang hukum. Nah, biasanya dosennya itu adalah MHKes ya, jadi Magister Hukum Kesehatan, S2-nya. Kalau dokter ya dokter, tapi di S2-nya Magister Hukum Kesehatan atau doktoral dari hukum. Jadi di situ akan diajarkan bagaimana etika, bagaimana hukum dan peraturan perundang-undangan mulai yang lama sampai dengan yang baru terkait hak dan kewajiban pasien, lalu bagaimana kalau misalnya dilanggar, kalau terjadi pelanggaran terhadap hak pasien, terjadi pelanggaran terhadap hak bidan gitu ya, semuanya akan dipelajari di situ. Dan sebenarnya di mata kuliah ini kita akan lebih banyak diskusi, lalu buat kelompok, nanti setiap kelompok presentasi dan mempertanggungjawabkan hasil makalahnya, ada kelompok pembanding, seperti itu. Ada dosen nanti akan menjadi narasumbernya gitu sambil menjelaskan. Demikian ya teman-teman. Selanjutnya mata kuliah yang keempat itu ada pembelajaran klinik. Pembelajaran klinik ya. Tadi etika, hukum, teknologi kebidanan sudah ya, 2 SKS teori, 1 SKS praktik. Jadi kita ada praktik lab class. Nah, untuk etika, hukum, dan perundang-undangan itu teori semua, nggak ada praktiknya. Jadi 2 SKS ya, murni teori. Berikutnya untuk pembelajaran klinik ada teori 2 SKS dan praktik 1 SKS untuk pembelajaran klinik mata kuliah keempat. Pembelajaran klinik ini tentu saja kita akan belajar di lab class ya. Tapi di sini masih lebih banyak teori sih, 2 teori 1 praktik, karena kita akan perdalam tentang teori
pembelajaran klinik kita. Jadi klinikal kebidanannya dipelajari lagi teorinya. Meskipun sudah di D3, tetapi direview kembali dan ditambahkan hal-hal yang memang belum ada pada zaman kita kuliah dan mungkin hal-hal yang terbaru ya. Selanjutnya mata kuliah yang kelima. Mata kuliah yang kelima ada metodologi penelitian. Ya. Ya, metodologi penelitian ini teman-teman sudah dapat juga di D3 ya, tapi tetap juga diberikan karena ada perbedaan dari metodologi penelitian pada saat kita D3 dengan S1. Itu beda. Maksudnya meskipun sama, pada prinsipnya sama, tetapi kadang pada proses pelaksanaan dari penelitiannya itu yang berbeda. Ada perbedaan ya. Jadi ya kita bilang setingkat lebih sulit dan setingkat lebih inilah ya. Teman-teman sesuai lah sama jenjangnya pendidikannya. Berikutnya untuk mata kuliah ke-6 ada asuhan kebidanan pada ibu. Asuhan kebidanan pada ibu mata kuliah yang ke-6 ini ada 2 SKS saja, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik ya teman-teman. Jadi asuhan kebidanan pada ibu ini banyak, bisa ibu hamil ya, ibu bersalin, ibu nifas. Pokoknya asuhan kebidanan pada ibu ini nanti akan dijelaskan secara umum, nah karena nanti pada semester berikut baru nanti spesifik akan dijelaskan. Jadi asuhan kebidanan pada ibu secara umum baik menurut teori yang sebenarnya, lalu melalui evidence base yang sudah ditemukan, yang sudah teruji juga itu nanti akan dijelaskan. Berikutnya saya bilang 6 mata kuliah tadi ya, saya salah sebut. Kita lihat lagi untuk ke-7. Mata kuliah yang ke-7 ada kewirausahaan kebidanan ya. Ada kewirausahaan kebidanan teman-teman. Kewirausahaan kebidanan ini dia mengajarkan bagaimana kita berwirausaha. Jadi pasca lulus kan tidak semua tuh, kalau misalnya yang dari first graduate atau yang misalnya belum bekerja gitu ya, atau masih bekerja secara sukarela atau honor atau kontrak, belum PNS maksudnya. Jadi atau yang sudah PNS pun nggak masalah. Kewirausahaan itu diminta atau diajarkan untuk bagaimana peluang dari bidan ini untuk dapat berwirausaha. Apakah berwirausaha di bidang kebidanan ini sendiri atau bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya. Sebenarnya di bidang lain pun tidak masalah sih sebenarnya, tetapi di sini nanti akan diajarkan juga fokus tentang wirausaha di bidang kesehatan teman-teman ya. Misalnya bagaimana cara membuka praktek mandiri ya, terus bagaimana langkah-langkahnya, stepnya, tipsnya itu juga diajarkan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tips dan trik dalam berwirausaha di sektor lain, bukan hanya di sektor kesehatan ya. Diharapkan nanti para lulusan selain memang bekerja bersama pemerintah atau non pemerintah atau swasta, juga dapat membuka lapangan kerja sendiri untuk dirinya sendiri ya, dan juga membuka lapangan kerja untuk orang lain ya. Itu untuk kewirausahaan. Selanjutnya untuk mata kuliah ke-8 itu ada humaniora teman-teman. Humaniora ini ada 1 SKS saja, yaitu teori saja, 1 SKS. Jadi dia 1 SKS humaniora itu mengajarkan tentang kemanusiaan. Jadi bagaimana sisi kemanusiaan di dalam praktik kebidanan itu ya, teorinya seperti apa. Jadi bagaimana memperlakukan manusia ya, dalam kondisi apa saja, dalam kondisi emergensi, dalam kondisi yang memang baik, dalam kondisi yang memang sedang tidak stabil, itu semua kan kita diskusikan di mata kuliah humaniora. Sudah 8 ya teman-teman. Selanjutnya yang ke-9 ya, ada mata kuliah komputer internet lanjut. Karena komputer internet ini juga sudah ada di D3, bahkan di SMA sudah ada. Jadi nanti akan diajarkan termasuk bagaimana mengelola SPSS ya untuk teman-teman penelitian. Lalu nanti juga lain-lain lah teman-teman, banyak diajarkan pokoknya tentang komputer internet lanjut. Ini biasa dilakukan teori di kelas 1 kali atau 2 kali, apa kadang bahkan langsung di lab. Jadi diajarkan teori dan sekalian praktik satu komputer 1 orang. Jadi kita lebih cepat paham dan lebih bisa. Nah, kalau teman-teman yang sudah bisa komputer ya,
udah mahir, karena selama ini kita juga tetap menggunakan dan sering menggunakan, itu akan terbantukan, jadi bisa lebih mudah teman-teman. Oh ya, tadi untuk bahasa Inggris kita juga ada di lab bahasa, itu kadang juga kita listening ya, jadi speaking juga, lalu writing juga gitu, semuanya. Kadang-kadang kita juga di lab bahasa lebih banyak, karena di sana sudah bisa pakai headphone gitu ya, terus dengan layar komputer sendiri masing-masing, sehingga belajarnya lebih presentatif. Itu ya teman-teman untuk mata kuliah di semester 7. Selanjutnya kita, atau semester ganjil, menuju ke mata kuliah semester 8 atau semester genap teman-teman. Untuk semester 8 teman-teman ada sekitar 6 sampai 7 mata kuliah ya. Yang pertama kita lanjutkan teman-teman, yaitu teknologi kebidanan 2. Jadi ada teknologi kebidanan 2 itu tadi. Kalau biasanya di teknologi kebidanan 1 itu membahas tentang teknologi kebidanan yang berhubungan dengan kehamilan. Nah, teknologi kebidanan 2 berhubungan dengan persalinan, teknologi kebidanan 3 berhubungan dengan nifas. Seperti itu ya. Teknologi kebidanan 2 itu nanti akan mempelajari tentang teknologi-teknologi kebidanan yang berhubungan dengan ibu bersalin, termasuk nanti kebudayaan, adat istiadat setempat yang ada. Lalu teman-teman juga pernah punya pengalaman terkait dengan pengaruh adat budaya setempat terhadap persalinan yang ada di situ juga, teman-teman, itu sangat penting sekali untuk teman-teman ingat, karena itu nanti akan didiskusikan di teknologi kebidanan 2 ya. Selanjutnya mata kuliah yang kedua ada psikologi komunitas. Nah, psikologi komunitas ini biasanya diajar oleh dosen yang minimal S2 psikologi ya, MPSI. Itu diajarkan tentang psikologi komunitas, artinya bagaimana cara kita mengetahui dan menangani ya, serta memanajemen bagaimana agar di dalam komunitas itu berjalan dengan baik, sistem kesehatannya bisa baik, lalu psikologi orang-orang yang bergelut di dalam komunitas itu sendiri juga stabil, juga sehat. Itu nanti dibahas di psikologi komunitas. Dan paling banyak biasanya di psikologi komunitas kita akan bicara tentang kasus per kasus. Jadi kasus yang sudah ada di lapangan atau yang misalnya sudah ada di tempat lain itu dibagikan, atau kasus-kasus yang lagi trendsetter ya, yang lagi ngetren, itu juga dibahas di psikologi komunitas. Untuk mata kuliah yang ketiga ada teknologi kebidanan 3, itu teknologi kebidanan yang berhubungan dengan nifas. Jadi semua bagaimana teknologi kebidanan pada proses atau pada fase nifas itu nanti akan dibahas di teknologi kebidanan 3 ya. Untuk mata kuliah keempat itu ada asuhan, sebentar SKS-nya saya lupa ya teman-teman. Untuk teknologi kebidanan 2 itu ada 4 SKS, 2 SKS teori, 2 SKS praktik. Kalau untuk psikologi komunitas hanya ada di teori saja, itu 2 SKS. Lalu untuk teknologi kebidanan 3 untuk nifas ada 4 SKS lagi. Itu SKS-nya cukup tinggi, nilai teman-teman harus bagus di situ ya. 2 SKS di teori dan 2 SKS di praktik. Berikutnya untuk mata kuliah yang keempat ada asuhan kebidanan pada bayi dan balita. Nah, asuhan kebidanan pada bayi dan balita ini juga ada di mata kuliah pada saat kita D3 ya. Jadi asuhan-asuhan kebidanan yang lazim diberikan pada bayi dan balita sesuai dengan protap itu juga disampaikan kembali, direview kembali, dan evidence baru terkait dengan asuhan kebidanan pada bayi dan balita juga akan dijelaskan nanti di mata kuliah ini ya. Ini untuk asuhan kebidanan pada bayi dan balita ada 2 SKS saja, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Berikutnya SKS-nya tinggi ini teman-teman adalah asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal neonatal dan bayi baru lahir ya. Jadi asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal neonatal dan bayi ya, bayi balita. Ada 4 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Nah, teman-teman juga harus bagus di sini. Biasanya SPA ya, yang spesialis anak yang dosennya.
Berikutnya untuk mata kuliah ke-6 itu ada habis ya. Untuk mata kuliahnya dilanjutkan dengan ujian proposal ya. Jadi ujian proposal dan revisi proposal. Baru nanti kalau sudah selesai untuk ujian proposal dan revisi proposal dilanjutkan dengan penelitian. Setelah penelitian nanti teman-teman akan lanjut kepada sidang skripsi, baru revisi skripsi. Habis itu selesai ya teman-teman. Itu untuk D4. Kalau di S1 sih kurang lebih sama seperti ini, cuma untuk praktek klinisnya dia jauh lebih banyak untuk S1 kebidanan. Dan selanjutnya juga untuk kemampuan manajerialnya itu cukup banyak kalau di S1, karena dia kemampuan manajerial juga benar-benar ditekankan tentang teori kepemimpinan, bagaimana cara memimpin, bagaimana jadi CI ya, mengalokasi atau bagaimana memanajemen suatu komunitas ya, itu juga diajarkan di S1 sebenarnya teman-teman. Tapi untuk yang saya jelaskan ke teman-teman bahwa strata kepangkatan itu sama semua. Jadi teman-teman bebas untuk memilih apakah akan melanjutkan ke D4 atau S1 ya, plus profesinya nanti. Itu ya teman-teman untuk mata kuliah di semester genap alias semester 8. Oh ya teman-teman, sebagai info saja sebelum saya lupa, meskipun ini tidak berhubungan dengan mata kuliah, pada saat nanti di semester ganjil atau semester 7 itu teman-teman nanti akan diminta untuk mengecek tentang data-data diri yang sesuai, karena itu nanti akan tercantum di PD Dikti. Teman-teman harus melampirkan atau mempersiapkan scan asli ijazah, scan asli transkrip D3, ijazah tadi D3, scan asli KK, scan asli KTP, lalu scan asli akta lahir, lalu scan asli ijazah D4 ya untuk ini ya. Kalau misalnya lanjut profesi, scan asli transkrip D4 kalau misalnya profesi. Tapi kalau misalnya ke D4 atau ke S1 saja cukup untuk data dari D3 nya saja. Jadi ijazah D3, transkrip nilai D3, KK, KTP dan akta lahir ya. Sebentar ya teman-teman, kita akan lanjutkan ke untuk ujian akhir semester. Kita ada ujian akhir semester ganjil dan ujian akhir di semester genap. Itu akan selalu ada ujian, baik ujian lisan ya, ujian tulis juga, dan ujian praktek juga teman-teman sekalian. Dimana pengujinya ada dosen dalam dan ada dosen luar ya. Berikutnya teman-teman, saya akan berbagi kepada teman-teman tentang mata kuliah apa saja yang ada di profesi ya. Itu profesi kebidanan 3 semester, itu mata kuliahnya apa aja sih, kok lama banget gitu. Ada pertanyaannya kayak gitu. Atau ada juga yang bertanya, itu kok bisa setahun ya gitu. Di beberapa institusi sudah ada yang 1 tahun ya teman-teman, tapi di Universitas Kadiri itu masih 3 semester. Insya Allah mungkin ke depan bisa 1 semester, 1 tahun atau 2 semester maksud saya. Nah untuk mata kuliahnya saya akan coba berbagi ke teman-teman tentang mata kuliah apa saja yang ada di profesi. Jadi di mata kuliah di profesi itu dia lebih banyak praktiknya, karena untuk teori itu semacam pengayaan ya, semacam pengayaan itu dilaksanakan sekitar 1 semester saja. Itu 1 semester biasanya 3 bulan gitu ya. Tapi kalau misal 1 semester 6 bulan, tapi kalau bisa pemadatan itu bisa sampai 3 bulan saja. Tapi full kuliahnya. Selebihnya nanti yang sisa 1 tahun ya, itu kita akan berpraktik. Jadi kita akan praktik di lahan praktik, apakah di puskesmas, di rumah sakit, atau di mana saja teman-teman. Di situ nanti kita akan kembali lagi seperti D3, kita akan buat target asuhan kebidanan mulai dari pranikah ya.
atau prakonsepsi sampai dengan lansia nanti, sampai dengan komunitas itu ada askepnya semua. Kita akan praktik, lalu kita akan buat, kita akan konsul ke pembimbing lahan dan ke pembimbing akademik atau dosen sampai dengan ACC. Jadi 1 tahun itu kita benar-benar harus ACC ada sekitar 16 sampai 20 askep ya teman-teman, yang didiskusikan baik itu askep individu dan juga askep kelompok. Jadi semuanya harus ACC semuanya ya, selain UKOM akhirnya uji kompetensi nasional. Saya mulai dari mata kuliah aja dulu ya teman-teman. Untuk mata kuliah dia ada 4 jenis mata kuliah ya teman-teman. Yang pertama itu ada pembelajaran klinik. Nah, pembelajaran klinik dia ada 2 SKS teman-teman. Ini untuk teori saja ya, kalau untuk prakteknya nanti. Untuk teori itu ada 2 SKS. Jadi biasanya ada 2 dosen pengampu. Itu akan diajarkan bagaimana berpraktik yang baik. Bagaimana berpraktik yang baik itu mulai dari asuhan pranikah sampai dengan selesai. Itu teori plus praktiknya itu ada, tapi diajarkan di dalam teori 2 SKS. Berikutnya untuk mata kuliah yang kedua ada evidence based dalam praktek kebidanan. Nah, dalam praktek kebidanan mulai dari prakonsepsi sampai dengan lansia itu pasti ada evidence base-nya. Itu nanti akan dipaparkan atau dijelaskan di sini di dalam evidence base dalam praktek kebidanan. Baik evidence base yang memang sudah diterapkan banyak atau evidence base yang memang baru terbukti dan baru akan diterapkan, itu akan dijelaskan. Untuk mata kuliah yang ketiga adalah asuhan kebidanan dalam kesehatan reproduksi. Ini nanti akan dibahas tentang askep atau asuhan kebidanan dalam case pro kita gitu ya. Jadi penyakit-penyakit menular, lalu juga nanti penyakit-penyakit organ reproduksi, banyak lah. Pokoknya askep dalam kesehatan reproduksi, gangguan dalam kesehatan reproduksi dan lain-lain. Hari ini nanti akan kita buatkan askepnya. Selanjutnya yang keempat mata kuliah tentang kegawat daruratan maternal neonatal. Ini akan banyak ya. Kalau tadi yang evidence based dalam praktik kebidanan 2 SKS teori, untuk asuhan kebidanan dalam kesehatan reproduksi 3 SKS teori, dan untuk kegawat daruratan maternal neonatal itu 2 SKS teori. Kegawat daruratan maternal neonatal itu nanti SPA dan SPOG biasanya yang jadi dosennya. Jadi ada juga dosen S2 kebidanan ya, yang dari kampus juga akan mengajarkan kita tentang teorinya. Berikut nanti kita tinggal dalam praktik. Nah, setelah nanti teman-teman melakukan pengkayaan atau pengayaan bisa 3 bulan atau paling lambat 1 bulan ya, 1 semester maksud saya 6 bulan, itu nanti kita sudah di-prepare untuk praktik ke lahan. Jadi nanti ada di buku panduannya, jadi proses praktiknya, target-target apa saja yang akan dicapai itu ada semua nanti di situ ya. Ntar lagi saya akan sampaikan ke teman-teman askep-askep apa saja yang akan dibutuhkan nanti ketika teman-teman menjalankan studi profesi. Ya teman-teman, untuk askep profesi ya pada saat teman-teman berpraktik itu sekitar 1 tahunan ya teman-teman, berpraktik untuk profesi itu sekitar tahun. Jadi 1 target itu, 1 stase itu biasanya diisi 3 minggu sampai 1 minggu ya teman-teman. Jadi nanti selain berpraktek teman-teman juga akan membuat buku harian kegiatan, terus laporan target yang akan dicapai sesuai dengan panduan gitu kan. Dan yang paling penting adalah membuat askep atau asuhan kebidanan. Nah, asuhan kebidanan atau askep ini teman-teman nanti akan teman-teman buat sesuai dengan kasus yang didapatkan di lapangan, dipilih yang paling menarik, itu nanti dikonsulkan ke pembimbing lahan seperti biasa, dan nanti juga akan dikonsulkan ke pembimbing akademik sampai dengan ACC. Ini harus teman-teman penuhi karena ini merupakan salah satu syarat untuk bisa lulus dari studi profesi dengan gelar PD tadi. Kalau di 4 tadi ada gelar STRKEP ya, Sarjana Terapan Kebidanan. Ada juga yang gelar dulu biasanya makanya SST, Sarjana Sains Terapan. Kalau S1 itu SKEP, Sarjana Kebidanan ya. Kalau profesi itu BD, BDN di depannya bisa, BDN di belakang atau BD di belakang tergantung kampusnya ya. Nah, apa saja askepnya teman-teman? Untuk target askep itu sekitar ada 20 askep. Terlihat mungkin sedikit kalau untuk 1 tahun, tetapi itu untuk konsulnya tuh lumayan susah sih teman-teman. Maksudnya bukan susah gimana, susah gampang susah gitu, karena kita benar-benar harus menguasai kasusnya. Karena pada saat konsul pun, kalau konsul offline mungkin enak kita tatap muka teman-teman. Nah kemarin ini kalau konsul yang online itu yang lumayan susah, jadi kadang
kita harus nunggu pembimbing, terutama pembimbing akademik, pembimbing lahan pun gitu ya. Dengan keterbatasan dalam masa pandemi harus bersabar. Jadi kadang udah di injury time baru kita dapat revisiannya gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin saya dapat yang askep atau asuhan kebidanannya revisiannya nggak terlalu banyak, paling ya 1 kali revisi paling udah langsung ACC, dan itu juga insya Allah sudah dinilai bagus ya teman-teman. Apa saja? Ada asuhan kebidanan pada pranikah dan prakonsepsi teman-teman. Itu biasanya asuhan kebidanan pada pranikah dan prakonsepsi itu kita diminta buat dalam bentuk SAP atau satuan acara penyuluhan ya. Jadi satuan acara penyuluhan ini nanti tentunya lengkap dengan dokumentasinya. Ini pada pranikah atau prakonsepsi. Misalnya temanya tentang anemia pada remaja, lalu pendewasaan usia perkawinan, itu juga bisa. Kalau kemarin saya itu nebeng di acaranya Karang Taruna gitu ya, dari acara Semarak Sehari Bersama Rakyat Karang Taruna Untir Buleng Desa Keratu, Kecamatan Untiris, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, yang sempat berhasil juara 1 sebagai Karang Taruna Teladan Nasional tahun 2018. Nah, ada kegiatan Semarak di situ Sehari Bersama Rakyat ya. Jadi saya nebeng di situ ya, numpang di situ untuk kebetulan mereka juga melaksanakan seminar remaja di situ ya, menghadirkan remaja banyak, jadi saya numpang ngisi materi dapat di situ ya. Untuk asuhan kebidanan pada pranikah dan proses konsepsi. Selanjutnya juga ada posyandu, itu juga saya lakukan, itu kita lakukan untuk penyuluhan. Jadi SAP kan kita gunakan untuk penyuluhan. Jadi anemia persiapan kan sekarang posyandu kita udah yandu keluarga ya atau posga. Jadi di situ sudah sasaran semua, mulai dari remaja, ibu hamil ya, terus bayi balita sampai lansia juga di situ. Jadi kita dapat sasarannya sudah lumayan enak. Selanjutnya yang kedua, teman-teman, ada asuhan kebidanan pada kehamilan. Itu teman-teman nanti ada 2 askep, 1 patologi dan 1 fisiologi untuk asuhan kebidanan pada kehamilan. Jadi ANC teman-teman udah biasa ya ANC. Jadi kita makanya 7 langkah Varney. Baru nanti di catatan perkembangan kita menggunakan swab ya. Cuma kalau di askep kita ini kita harus menambahkan tinjauan pustaka. Kalau dulu kita buat makalah itu seingat saya di D3 itu juga kita buat juga untuk tinjauan pustakanya. Tetapi kalau untuk askep-askep yang ratusan kita buat itu seingat saya tidak menggunakan tinjauan pustaka, langsung saja kasus kan ya teman-teman, kita buat sampai ratusan targetnya waktu itu dan kita jilid, masih saya ingat untuk D3. Nah kalau di D4 atau S1 itu kita ada tinjauan pustakanya terlebih dahulu, baru nanti masuk ke kasusnya, baru nanti analisa di sana apakah ada kesenjangan dari teori dan praktiknya, baru nanti dibahas. Selanjutnya yang ketiga ada asuhan kebidanan pada persalinan. Itu 1 fisiologi dan 1 patologi ya teman-teman. Untuk INC-nya. Selanjutnya ada asuhan kebidanan bayi baru lahir, kembali 1 fisiologi dan 1 patologi teman-teman ya. Untuk BBL. Berikutnya asuhan kebidanan pada ibu nifas atau PNC, 1 fisiologi dan 1 patologi lagi seperti biasa. Berikutnya lagi asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Itu juga 1 fisiologi dan 1 patologi. Jadi teman-teman bisa pilih 1, boleh bayi, ya tentu saja yang bukan neonatus atau yang bukan BBL, boleh balita, boleh anak prasekolah, boleh pilih mana-mana nanti teman-teman sesuai dengan kasus yang ada dan sesuai dengan kasus yang menarik. Jadi 1 fisiologi, 1 patologi. Berikutnya lagi askep KB dan pelayanan kontrasepsi. Jadi 1 fisiologi dan 1 patologi. Jadi KB ya teman-teman, yang patologisnya, yang fisiologisnya juga. Berikutnya asuhan pada remaja dan perimenopause ya. Asuhan pada remaja dan perimenopause, 1 fisiologi dan juga 1 patologi teman-teman. Itu kasusnya pada remaja banyak kok. Kalau misalnya kita nggak nemu di puskesmas, itu kadang kita bisa ngambil juga di poli remaja, di puskesmas juga boleh teman-teman. Pokoknya intinya di fasilitas kesehatan, posyandu, poskesdes, polindes, lalu pustu ya, puskesmas, rumah sakit, di mana saja tempat kita bisa memberikan pelayanan. Berikutnya ada kebidanan komunitas teman-teman. Kebidanan komunitas ini sistemnya kelompok ya, jadi 1 saja.
untuk askep komunitas asuhan kebidanan komunitas. Kita dulu pernah waktu D3 itu PKMD, teman-teman tahu ya, pembangunan kesehatan masyarakat desa, yang dimana kita ditempatkan per kelompok di suatu desa. Kita diminta tinggal 1 bulan atau bahkan juga hampir 2 bulan untuk mengelola kesehatan masyarakat yang ada di situ, mulai dari survei muas diri, MMD ya, musyawarah masyarakat desa, lalu sampai dengan implementasi, evaluasi, pelaksanaan, itu ada semua. Itu tapi dalam skup kecil. Kalau misalnya di PKM di kita di D3 itu biasanya skup desa kan ya teman-teman kita urus. Artinya ada berapa dusun, berapa RT, berapa RW. Nah, kalau di kebidanan komunitas yang untuk profesi ini kita tidak dituntut harus satu desa gitu, karena apalagi sekarang itu sedang pandemi COVID-19. Satu dusun pun nggak masalah, alhamdulillah. Satu RW pun boleh, satu RT pun boleh ya. Saya kemarin ngambil satu kasusnya satu RT saja, atau ngambil komunitas satu keluarga juga boleh ya, tergantung kesepakatan dengan dosen ya dan si ID lahan. Selanjutnya ada manajemen pelayanan kebidanan. Ini juga kelompok, jadi ada 2. Yang kelompok itu adalah askep komunitas dan askep manajemen pelayanan kebidanan. Jadi ini kita akan menilik atau melihat bagaimana manajemen pelayanan kebidanan di suatu instansi. Misalnya ngambilnya puskesmas atau PMB, silakan. Teman-teman mau pilih yang mana boleh. Di rumah sakit pun boleh. Jadi sumber daya yang ada di situ, lalu bagaimana manajerial penanganan kasus di situ. Apakah misalnya pasien datang dari loket, mendaftar dulu, lalu kemana, itu nanti dijelaskan di dalam manajemen pelayanan kebidanan. Nah, teorinya seperti apa, aplikasinya seperti apa, apakah sudah sesuai atau tidak, itu yang dibahas nanti di manajemen pelayanan kebidanan. Ingat ya teman-teman, semuanya nanti untuk askepnya pakai tinjauan teori atau tinjauan pustaka, baru nanti ke kasus. Terakhir yaitu COC teman-teman. Ini individu ya, continuum of care. Jadi mulai dari awal sampai dengan akhir ya, hamilnya. Jadi kalau bisa pranikah, nggak mungkin ya. Hamil aja deh trimester 3 masih bisa, karena setahun bisa remaja juga bisa ya sebelum misalnya dia menikah, karena kita butuh waktu 1 tahun ya untuk berpraktik ini. Jadi kalau misalnya ngambil pada saat hamil aja trimester 3, lanjut ke ibu bersalin, lalu ibu nifas, lalu bayi baru lahirnya ya, sampai dengan berkabinnya kan dapat semua. Itu nanti jadi satu kesatuan di dalam COC atau Continuum of Care. Jadi berapa teman-teman? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Hitungan saya 18 askep ya teman-teman, baik kelompok maupun individu. Ini bisa lebih mungkin ya, ada item yang ditambahkan lagi oleh program studi saat itu ya. Itu teman-teman sedikit gambaran dari saya, mata kuliah apa saja yang akan teman-teman pelajari nanti, lalu untuk asuhan kebidanannya apa saja ya. Jadi syarat untuk kelulusan S1 kebidanan profesi atau D4 kebidanan profesi adalah menyelesaikan kuliah teman-teman setiap semesternya, dapat nilai, dapat IPK ya, lulus dari D4 atau S1-nya dulu, baru lanjut nanti daftar ulang lagi ke profesi, kuliah profesi praktik ya. Jadi sudah dapat nilai per semester juga, sudah selesai askep semuanya, sudah ACC semuanya, dan terpenting adalah lulus uji kompetensi nasional seperti yang saya sampaikan ke teman-teman. Nah, untuk lulus uji kompetensi nasional ini banyak yang bilang, oh saya sudah otak tua, saya udah lupa ingat gitu, saya cuma bisanya praktek tapi udah lupa teori misalnya. Karena uji kompetensi nasional ini memang bukan praktiknya yang dinilai, tapi kemampuan kita untuk menguasai teori, meskipun soal-soalnya nanti banyak yang kasus teman-teman ya, tapi tetap saja kemampuan kita dalam menganalisis soal terhadap teori kebidanan itu sendiri. Jadi dibilang gampang juga susah, dibilang susah ya nggak susah banget gitu. Dibilang gampang ya susah, langsung gampang. Intinya tetap harus mempersiapkan diri dengan belajar melalui banyak literatur, banyak berdiskusi, banyak mengukur kemampuan diri, latihan-latihan soal, sehingga nanti teman-teman bisa lulus UKOM. Untuk sesi bagaimana cara agar bisa lulus uji kompetensi nasional, itu akan saya bagikan di konten video saya selanjutnya. Jadi jangan lupa teman-teman nyalakan lonceng, subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalakan lonceng ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi dan tidak terlewat dari postingan-postingan terbaru saya. Salam semangat teman-teman. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang banyak yang berlimpah, sehingga terus dapat meningkatkan kualitas dan bisa
upgrade diri. Salah satunya adalah dengan melanjutkan pendidikan teman-teman ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih dari saya. Semoga ada salah-salah kata. Ini sudah mulai jelimet ya teman-teman ngomongnya. Karena memang hari ini saya full konser teman-teman. Mohon dimaafkan. Semoga tidak mengurangi esensi teman-teman dalam menikmati sajian saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih seperti biasa. Quote spesial dari saya dari channel YouTube Ulfa Nawaraya. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.